Para kiai besar dukung Prabowo, Gus Muhaimin di Pilpres 2024. Gus Ali, mudah-mudahan successful. Salah satunya dari pelaku UMKM, tokoh agama, terus dari seniman dan milenial dan mahasiswa. Tujuan kita dengan deklarasi ini maksudnya karena kita menginginkan untuk 2024 ke depan pemimpin Indonesia yang sangat ideal. Siapa yang jatuh pilihan kita yaitu jatuh kepada Prabowo dan Gus Muhaimin. Alasan kita kenapa harus Prabowo sama Gus Muhaimin? Ini kan dua kombinasi dan kolaborasi yang sangat pas. Prabowo adalah mewakili dari kelompok militer, yang mana nasionalis dan perjuangan dia terhadap kesatuan Republik Indonesia sangat teruji. Begitu juga dengan Gus Muhaimin, yang mewakili dari kelompok-kelompok santri. Ini mewakili kelompok-kelompok religi. PKB semakin solid, Pak Prabowo menjadi semakin percaya kepada koalisi ini dan insya Allah terus jalan. Sudah ada nama lain yang tidak pernah dibahas. Golkar gimana? Nama lain tidak. Golkar masih kita tunggu. Sejumlah ulama dan kiai besar di Jawa Timur mendoakan kesuksesan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tak sekedar itu, para ulama juga menjodohkan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Hal ini disampaikan para kiai saat Istighosa Nasional di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Hal ini disampaikan para kiai saat Istighosa Nasional di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Prabowo Subianto bersama Gus Muhaimin, sapaan Muhaimin Iskandar, hadir pada acara yang berlangsung pada Minggu 21 Mei 2023 malam. Sejumlah ulama besar dari Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya hadir bersama santri. Mereka diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah atau pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang merupakan tuan rumah. Satu persatu, para kiai tersebut memberikan doa saat memberikan sambutan di atas podium. Gus Miftah misalnya, ia menyampaikan secara tersirat soal doa untuk kesuksesan Prabowo Subianto. Saya bilang bila teman pernah membuat kecewa, bila pasangan pernah membuat terluka, dan bila corona pernah membuat menderita, yakinlah bahwa Prabowo datang untuk Indonesia dengan membawa cinta, kata Gus Miftah di hadapan jemaah. Tak hanya berseloroh soal Prabowo, Gus Miftah juga menyampaikan harapannya Gus Muhaimin bisa ikut berkontestasi. Kalau presiden biasanya akhirnya 0, tapi kalau wapres biasanya min, katanya. Contoh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kalau dilanjutkan di periode selanjutnya, Muhaimin ya pantas aja ya, katanya memancing tawa jemaah. Menurutnya, pemimpin ke depan ideal seharusnya bisa melanjutkan kesuksesan pemerintahan saat ini. Siapa presiden berikutnya? Sebaliknya, mampu untuk meneruskan Presiden Joko Widodo? Pertanyaan itu siapa? Filosofi Ronggo Warsito menjelaskan belakangnya 0. Kemudian siapa untuk besok? Pemilu 2024. Kompak jemaah menjawab nama Prabowo. Kiai Marzuki Mustamar yang pada acara ini memimpin jalannya doa juga sempat mengungkap 7 kriteria yang layak menjadi pemimpin nasional ke depan. Pertama, diawali dari yang benar-benar sehat jasmani, lahir dan batin. Kedua, kriteria memimpin nasional haruslah figur yang dekat dengan ulama. Mau berjuang selalu bersama ulama, meskipun awam tapi dekat dengan ulama lebih baik dibanding pintar khutbah tapi memusuhi agama, kata Kiai Marzuki. Kriteria berikutnya, harus memiliki rasa cinta tanah air. Ketiga, full nasionalis, berani mati untuk keutuhan negara, supaya nasionalis tidak diragukan, asli WNI, katanya. Keempat, figur ini harus memiliki kapasitas dan pengalaman nasional yang mumpuni dalam mengelola negara. Kelima, figur ini dicintai rakyat, masyarakat, dan para ulama. Keenam, harus berwibawa dan dihormati siapapun, tidak punya cacat moral dan disegani oleh negara asing sekalipun.